Ya, kita akan bahas job sheet 5 mengkonfigurasi proxy server ya. Kita akan buat sesuai topologi ini. Router 1, lihat. Ini bagi yang belum paham, tolong perhatikan. Router 1 ada berapa interface? Itu yang pertama harus paham dulu. Berapa interface ini? Berapa interface? 3 ya. Yang pertama yang mana? Nah, itu ya. Harus tentukan dulu yang pertamanya yang mana. Itu header satu, yang bridge. Karena satu itu buat connect ke internet kan. Berarti bridge ini header Header 2-nya yang mana? Boleh VMnet 2. Header 3-nya? Yang 3. Nah, itu dulu. Jangan salah di situ. Kalau salah di situ tadi yang pagi-pagi juga sama jadi error kesananya. Public. Ya, salah interface-nya. Nah, berarti kita akan bikin di sini virtual network editor yang virtual mesin baru ya. Sok buat virtual mesin baru. Masukkan ISO-nya. Next, ininya order, ininya DOS. Next. Nah, ini kita kasih nama R1. Nanti akan terbentuk folder namanya R1 di My Document. Terus dalamnya ada folder virtual mesin. Ya. Nah, nanti di sini muncul di dokumen virtual mesin. Nah, ada R1 ya. Ini yang dulu Bapak hapus dulu ya. Biar nggak bingung kalian. Nah, ini kosong. Di My Document ada folder virtual mesin. Nah, disinilah nanti terbentuknya folder VMware router kalian. Jadi kalau misalkan nanti praktek misalkannya belum selesai, tinggal kopikan saja foldernya. Nanti bisa kerjakan di tempat lain. Asal VMware-nya serinya sama. Ini VMware berapa? 9. Oh, nanti dibuka lagi di VMware 9 atau yang lebih tinggi bisa, jangan yang lebih rendah. Lebih baik yang sama lah. Nih ada namanya R1 ya. Nanti akan ada folder sini nih. Folder lokasinya ada di sini. R1. Next. Harddisknya 2 GB nggak apa-apa. Nah, customize hardware-nya. RAM-nya 32 boleh, tapi Bapak pakai 64. Nah, sekarang ini yang paling penting nih. Ini LAN card pertama atau header 1. Tadi ada satu apa? Bridge. Nah, awas, jangan salah ya. Bridge. Udah? Tambahkan header 2. Network adapter. Next. Nah, header 2 tadi apa? VMnet 2. Ya. Harus host only ya. VMnet 2. Dan kalian biasakan kerjanya lihat topologi, jangan lihat catatan orang. Bingung misalnya di mana nih? Ini apa harusnya? Lihat topologi. Header 2 di sini VMnet 2. Header 3 VMnet 3. Ya. Ini ya topologinya lihat. Ini bisa jadi namanya nanti. Ini boleh dijadikan nama. Namanya interface-nya bridge boleh atau namanya WAN boleh. Kalau sudah paham bebas namanya ya. Kalau belum paham samakan dengan ini saja. Biar tidak pusing. Nah, ini header 2 VMnet 2. Add lagi VMnet 3 untuk header 3. Ya, harus host only semua. Finish. Nah, sudah ada. Bridge, VMnet 2, VMnet 3. Sama nggak urutannya? Sudah sama urutannya? Oke ya. Kalau sudah ini di di close, di finish. Lalu jalankan. Ya, sok, install. Awas, installnya harus diklik A ya. Biar kepilih semua. Kalau nggak diklik A nanti ada yang nggak jalan di HCP-nya. Terus install, tekan I. Terus muncul yes atau no, pilih no. Continue yes. Dah. Ini nginstall, pasti semua bisa lah. Nah, bagi yang belum VMnet 1-nya host only, VMnet 2-nya belum host only, silakan buka edit terus virtual network editor.
Nah, ini ya. Ini biar host only, diklik nih. Kalau misalkan asal NAT, ini jadi NAT nya, VMNet-nya ya. Kalau mau jadi host only, tinggal diklik ininya jadi host only. VMNet 4 misalkan nggak ada. Ini apa hapus misalkan ya. Mau nambahin VMNet 4, tinggal add-nya tuh VMNet 4. Kalau nggak ada VMNet 2, tinggal pilih VMNet 2. Nggak ada VMNet 3, tinggal tambahkan VMNet 3. Terus oke. Nanti akan otomatis jadi host only itu. Begitulah cara merubah host on. Terus ini DHCP. DHCP-nya enable. Ini enable berarti DHCP-nya dari VMware. Yang kita butuhkan nanti DHCP-nya dari micro. Maka DHCP VMware ini harus dihilangkan. Caranya ini, hilangkan checklistnya ya. Nah, kayak ini udah berapa kali nih dari kelas 2. Oke ya, selesai. Nah, enter. Ini namanya multitasking, sambil nginstal sambil ngejain yang lain. Biar cepat selesai. Nanti sama. Kalau mau cepat begitu, multitask ngerjainnya. Kalau yang sudah muncul loginnya, ketikkan admin. Nah, ini admin. Passwordnya kosongkan. Enter. Sudah ya? Nah, ini mah udah pada jago lah sampai sini mah ya. Nah, bagi yang belum paham atau nanti ketinggalan, silakan tulis ya. Langkah-langkahnya, sintaknya tulis. Ya. Dan awas biar cepet nulis sintaknya nggak usah full diketik ya. Cukup 1-2 huruf tab. Pencet tab ya. Contoh kita udah sampai sini. Tahap pertama apa dulu? Ya, kasih atau ganti nama routernya ya. Ketik SY. Tekan tombol tab gitu. Jangan diketik SY STEM, jangan gitu ya, lama. Ya. Cukup ketik 1-2 huruf, pencet langsung tombol tab di keyboardnya ya. Sistem identity, ketik aja ID gitu. Ya. Pencet tombol tab tuh, ada kan? Set tab gitu ya. Terus apa? Name gitu. Nah, biar gampang kasih nama masing-masing. Kasih nomor 1, artinya router 1. Bentar. Oke ya. Nah, ini sudah sampai sini. Tugas kita adalah lihat topologi. Apa dulu nih router 1? X-nya absen ya. Router 1 disuruh buat internet gateway dan DHCP server. Kalau ada DHCP full berarti ada DHCP server yang settingnya ya. Sekarang tinggal dimulai. Langkah pertama internet gateway apa? Nama interface. Kita cek dulu interface print. Ya. Interface-nya sudah ada 1, 2, 3. Kalau belum ada tambahin dulu. Ya. Atau ulangi dari awal biar aman ya. Tadi yang kelas sebelumnya cuma bikin 2 interface. Ketahuan pas nyeting IP, nggak ada 1 interface-nya. Ya. Itu amannya buat lagi dari awal. Untung masih di awal ya. Bikin lagi virtual mesin baru maksudnya. Bikin dari awal. Kalau udah paham sih boleh nambah interface doang, bisa. Kalau sudah paham ya. Oke lanjut. Setelah ini apa? Ngasih nama Oke, sintaknya IN. Nah, kalau udah biru ya, tab gitu. Jadi cepat ya. Interface set. Nah, ini nggak bisa ya, berarti ada 2 nih. Ada 3 malah. Ada SSTP, ada SSTP lagi, ada set. Berarti cukup tambahkan tab gitu ya. Set header berapa yang mau kita rubah? Header tuh. Namanya mau apa? Bridge ya, biar sama dulu ya. Kalau udah paham boleh namanya WAN, boleh namanya gateway, terserah. Kalau belum paham, samakan dengan topologi ya. Namanya bridge. Enter. Nah, kalau sudah ada sintak yang sama, tinggal pencet tombol keyboard ke atas. Nanti sintak yang udah dibuat ada lagi tuh. Ya. Kalian tinggal rubah yang mau dirubahnya.
Ini header 2. Name tinggal tab lagi, n tab gitu ya. Header 2 tadi VMnet 2. Nah, ketik kalau belum ada. Gitu, enter. Tekan lagi tombol panah ke atas. Sekarang header 3. Name-nya VMnet 3 gitu ya. Enter. Nah, selesai. Interface cek. Kalau cek berarti print. Udah sampai sini semua? Ya. Setelah interface apa? Langkah berikutnya setting IP. Nah, lihat dulu sekarang di topologinya. Biar nggak bingung ya Bapak dari awal nih. Kita ngasih IP untuk interface dulu ya. Bridge berarti. Nah, lihat, ini bridge dari internet dapat IP otomatis atau enggak? Kalau dari IP interface-nya, dari IP internetnya, Bapak coba balikin dulu ya. Kita cek, dapat IP otomatis enggak dari internetnya? Kita cek. Nah, rubah ya. Ternyata dari sumber internet dia dapat IP-nya, lihat DHCP gitu kan? Otomatis kalau gitu berarti kita dapat IP dari si internet. Lihat gateway-nya. Patokannya gateway-nya lihat ya. Ini gateway-nya. Oh, berarti internet kita itu IP-nya 43 sama seperti hotspot ya. Sama seperti di tethering maksudnya ya. 43.1. Kalau kalian di komputer sekolah ini dapatnya 172.16.51.1 kalau nggak salah. Ya, itu gateway-nya. DHCP juga kalau nggak salah ya. Nah, berarti kalau internetnya ngasih IP DHCP, maka IP address untuk interface bridge itu kita bisa pakai DHCP client. Oke, lanjut. DHCP client sintaknya. DHCP client set. Nah, error berapa? Interface berapa ya? Interface-nya yang bridge, karena interface bridge yang terhubung ke internet. Terus usepeer ini buat apa sih? DNS buat apa? Untuk apa ini? Kalau di yes-kan untuk apa? Buat si routernya dapat dapat DNS otomatis. Usepeer DNS ini biar si routernya dapat IP DNS-nya otomatis. Tanpa perlu kalian setting lagi IP DNS set servers gitu ya. Enggak usah. Di yes-kan. Terus DNS sudah, tinggal usepeer NTP. Ya, kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ya. Tinggal di yes-kan saja. Artinya apa ini? Jadi router ini otomatis nanti NTP client-nya enable, aktif, ya. Lalu apa? Disable sama dengan no. Enter. Lah, ada yang salah nih apa? Ada yang kelewat apa ini? Oh iya, dia ini set. Oke, ulangi lagi. Tinggal pencet tombol atas lagi ya, tombol atas pencet. Jangan set ya. Tapi add, nambah gitu ya. Enter. Nah, selesai. Dicek, apa sintaknya ngecek? IP, DHCP sama ya kayak membuatnya, cuman jangan add tapi print kalau mau ngecek. Kalau mau ngehapus, remove. Nah, sudah ada ya. Sudah bound, artinya sudah dapat IP untuk interface bridge. Selesai sampai sini. Sekarang tinggal ngasih IP ya di setiap interface. Lihat topologinya, jangan biasakan lihat catatan orang lain, lihat topologinya. VMnet 2 10 10 absen titik 1 ya. Ini network adalah 0. Kalau di sini 10 10 absen 1, berarti di sini berapa? Absen titik 2. Nah, itu ingat ya. Terus VMnet 3 192 168 absen titik 1 gitu ya di sini di VMnet di VMnet
3. Nah, udah langsung isikan ke sintak. IP, AD, tekan tab gitu ya, sok biar cepet. Jangan diketik address semua, jangan. AD aja tabnya. IP address add. Tekan aja A. Tuh, add langsung kan. Address add lagi. Nah, gitu ya, address. 10 absen. Nah, absen ya, jangan 0, awas. Absen, kalian absen berapa? Titik 1 slash 30 in tab gitu ya. Interface-nya berarti V2. Ketik aja V, nanti muncul Net 2. Nah, kalau sudah ada sintak yang dibuat, tinggal tekan tombol atas ya. Ganti yang mau digantinya. Sekarang untuk VMnet 3 192 168 absen titik 1 slash 2 in tab gitu ya. V tab gitu. Tinggal 3 enter. Cek IP address print. Nah, sudah selesai. IP address sudah. Sekarang tinggal apa? Harus bikin DNS lagi. Harus bikin IP root lagi. Cek kalau gitu ya. IP DNS-nya kita cek dulu. Print IP DNS. Udah ada belum DNS-nya? Ada ya? Cuman tidak know, nggak masalah sih sebetulnya ya. Nanti saja. Sudah ada DNS-nya. Berarti apakah perlu bikin DNS lagi? Nggak usah. Kalau yang ini sudah connect ya. Caranya cek dulu ping. Ping Google langsung biar kecek DNS-nya jalan apa enggak. Jangan. Kalau 88 nggak ngecek domain. Tanpa DNS pun bisa kalau langsung ping 88. Enter. Nah, harus seperti ini. Jangan ping 88 ya, pingnya Google langsung. Nah, kalau sudah seperti ini berarti artinya apa? DNS ini ya udah benar. Kok nggak adaan? Nggak ada ininya? Kenapa nggak ada ininya? Ya nggak apa, berarti yang connect yang 88 gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada 88-nya. Dapatnya berapa? Kau pakai WiFi mana? Kau pakai WiFi mana? HP. Ya nggak apa-apa. Nggak dapat 88, tapi dapat IP-nya yang 192.168.43 sekian ya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ketika di ping muncul seperti ini. Artinya DNS ini sudah benar gitu kan. Kalau misalnya udah ada DNS-nya tapi pas di ping ke domain nggak jalan, berarti DNS ini salah. Maka harus perlu dibuat DNS yang biasa. IP DNS set server, isi DNS yang benar. Yang mana yang benar teh? Biasanya yang dari ISP atau dari Google 8888 ini ya. 8844. Nah, itu aja pilihannya. Ya. Apakah perlu disetting IP root at gateway? Nggak usah ya. Karena udah bisa connect ke internet. Kita cek aja IP root at gateway. Sorry. Print. Ngecek ya. Nah, lihat. Sudah ada nih gateway tadi ya di awal ya. Sudah sama dengan sumber internet. Bapak tadi sumber internetnya kan yang ini ya, WiFi ya. Nih gateway-nya 43.1. Di router dapatnya berapa? 43.1 juga kan? Terus ADS. Oh, berarti sudah aktif. Tidak perlu buat lagi IP root at get. Nah, makanya itulah keenakannya. Keuntungan kalau pakai DHCP client. DNS-nya dapat, routingnya juga dapat gitu. Nggak usah buat lah. Kalau buat aja gimana Pak? Ya boleh aja buat lagi gitu ya. Oke, lanjut. Udah ini apa? Oke, karena routernya sudah connect ke internet tadi ya. Router sudah bisa connect ke Google, berarti tinggal sekarang kita mengkonekkan klien juga ke Nah, sekarang lihat.
Di router 1 ada berapa jaringan yang mau dikonekin? Dua, yang mana aja? Yang di VMnet 2, VMnet 2 ini ya. 10.10.0.0 absennya ya, Bapak 0 nih. Yang kedua di VMnet di yang ini 192.168 absen titik. Intinya di sini harus dinatkan semua ya, dua jaringan ini ya. Lanjut, sintaknya apa? Firewall nat add c h tab cain apa? src nat src ad tab gitu ya. Tab lagi sama dengan jaringan yang mana? Yang 10 misalkan ya. 10. Awas jangan salah ngisi. Absen titik 0 ya, jangan 1, awas. Titik 0 /30. Lalu out, ketik saja o tab gitu ya. Terus interface ketik aja i tab, itu adaan ya. Enter, enter tab lagi. Interface mana yang nyambung ke internet? Bridge. Nah, gitu ya. Awas jangan salah. Bridge ini topologi. Lihat, bridge ini kan yang nyambung ke internet ya. Baru ini out interface-nya. Terus action m mas query ya. Nah, kalian yang nyatat di buku gini aja cukup ya, sama dengan m. Nanti kan tinggal di tab muncul sendiri gitu ya. Lalu apa lagi? Komen. Kasih komentar. Ketik CO tab langsung. Kalau nggak bisa tambahin M. Kalau CO aja dia belum bisa tuh ya. Ketik M berarti kom tab gitu ya. Komennya apa ini jaringannya? VMnet 2 gitu ya. Boleh sih bebas namanya. Ya. Kok VMnet 2 misalkan. Bikin lagi yang NAT berikutnya, tinggal pencet tombol atas. Ganti komennya. Ini untuk berarti hampir sama dong ya. Atau jangan ketiga lah, Bapak mau kasih nama TKJ saja misalnya, karena jaringan TKJ tuh ya. Yang diganti berarti network TKJ ini networknya. Karena biar mengonekin ini ke yang jaringan TKJ 192.168 absen titik 0 ya. Awas jangan 1. Network itu 0. /24. Enter. Selesai. Cek IP firewall NAT print. Nah, sudah. Di sini sudah ada NAT yang pertama untuk VMnet 2 ya. Networknya perhatikan, awas. Absen titik 0. Terus yang untuk TKJ absen titik 0 juga /24. Oke, sekarang ini sudah sampai firewall NAT ya. Artinya klien harusnya sudah bisa connect internet. Berikutnya apa lagi nih? Bikin DHCP server, karena di soal kan disuruh bikin apa? Pool ya. Nah, berarti kalau ada pool kita bikin DHCP server. Sintaknya IP DHCP strip server. Salma nulis heula ieu. Yang ketinggalan tulis dulu ini. Ke depan pindah bisa ketinggal mah. Ini bikin DHCP server. Set up ya, set up. Enter. Interface yang mana? Nah, harus mana? Harus tahu yang mana 3T. Yang mau diinterface kan ini ya, yang mau di DHCP kan yang 192 kan ya. Berarti interface yang VMnet 3. Nah, itu. Jangan asal sebutin tapi nggak tahu yang mana ya. Kasihan teman kalian nanti. VMnet 3. Enter.
enter lagi. DHCP networknya, gateway-nya, enter lagi. Nah ini address to get out-nya ganti. Jadi 100. Nah gitu ya. Tadi di soal sampai 100 kan. Nah ini DNS servernya kebanyakan nih. Hapus aja satu. Yang 88-nya Bapak hapus. 8844 Bapak hapus. DNS-nya minim harus ada 2 ya. Jadi jangan 1, harus ada 2. Kalau kurang tambahin aja. DNS-nya harus ada 2, primary sama secondary. Ya, tambahkan seperti Bapak ini. Boleh 8.8.8.8 atau 8.8.4.4 8844 pokoknya ya. Enter, selesai. Sudah selesai ya. IP DHCP server print untuk ngecek. Nah, awas ya, jangan sampai DHCP-nya ada banyak dengan interface-nya yang sama, harus satu ya. Jangan sampai gini DHCP 2, interface-nya VNet 3 juga, jangan sampai seperti itu ya. Kalau ada berarti hapus. Nah, ini router 1 sudah sampai DHCP server ya. Selanjutnya tinggal ngecek koneksinya. Kita cek koneksi dari jaringan TKJ ini ya. Apakah betul lewat router 1 terus ke internet? Ya, makanya kita lihat, karena kita virtual ini jangan lupa. Ini kan internet akses ya nih. Maka ini kalau virtual harus diacak-acak IP-nya ya. Acak-acak dulu IP-nya. Kalau nggak diacak-acak nanti koneksinya lewat jaringan yang terdekat, yang aslinya. Silakan, IP-nya asal. Nah, berubah kan jadi network access ya. No network access berubah. Lalu sekarang kita masuk ke ini VMnet di 3. Kliennya VMnet 3. Berarti kita masuk ke sini, lihat dulu. Kita cek DHCP server tadi dapat enggak ya di klien. Nah, klien ini pakai VMnet di 3, maka rubah IP VMnet 3-nya. Jadi DHCP. Nah, ini VMnet 3 ya, ada bacaannya tuh, VMnet 3. Ini enable kan. VMnet lain di disable. VMnet 4 misalkannya disable. VMnet 2 jangan. VMnet 2 jangan di disable. Ya. Sekarang ini VMnet 3 kita rubah jadi IP-nya DHCP dengan cara klik obtain biar dapat IP dari mikrotiknya. Lihat detail. Nah, lihat nih. Lihat sini. Enable DHCP atau DHCP enable, yes, berarti dapat IP nih ya. Betul nggak IP-nya? Absen titik serah. Betul kan ya? Tadi IP akhirnya absen titik 100 kan? Di yang DHCP full. Berarti ini sudah benar. DHCP server sudah jalan. Sekarang yang berikutnya cek internet gateway-nya dengan cara di ping ke Google dari CMD ya. Buka 2 CMD-nya, ping ke Google, pastikan ini sudah jalan. Yang berikutnya pakai tracer ke Google juga sama. Jadi kan buka CMD 2 seperti ini. Ya, nah buka 2 CMD seperti ini. Untuk memastikan benar salahnya gimana? Internet gateway-nya udah benar atau salah, gimana caranya? Di tracer ya, di tracer ini, lihat ini. Kalau ping tadi kan udah jalan ya. Ping jalan, cuman tidak tahu apakah lewat jalur router 1 atau bukan gitu ya. Nah, caranya untuk ngecek internet gateway benar atau salah, lihat di sini, dipakai pakai tracer ya, tracer ke Google. Yang muncul pertama harus begini nih, lihat nih. Pertama muncul IP yang di sini. IP pertamanya ini, karena kan data ke sini pertama masuk ya. Absen titik sah tuh. Terus masuk ke sini ke internet. 43 titik sah tuh. Kalau yang Bapak ya. Kalau yang kalian berarti 51 titik 1. Kita lihat sekarang hasil tracernya. Nah, yang pertama sama kan? 92 98 absen titik
1 sesuai dengan tadi yang Bapak bilang ya. Ini adalah IP di VMnet 3. 43.1 adalah IP di internet. Nah, berarti udah benar jalurnya sudah betul lewat jalur router 1. Maka selesailah internet gateway untuk router 1. Selesai. Ya. Kita langsung ke router 2. Mana ininya? Nah ya. Nah, yang router 1 dulu lihat ya. Ini sudah ada nih, settingan router 1 udah ada di sini. Kalian tinggal kopikan ini ke flash disk kalau mau nyimpen buat backup. Terutama nanti pas uji kom nasional, pas uji kom semester 1 ya. Ininya harus ada. Ininya harus dibawa. Kenapa? Kalau soalnya take home seperti tahun kemarin. Ya. Ininya yang dibawa ya. Ini dibawa. Selain video ini juga bawa. Kalau memang take home uji komnya. Yuk lanjut sekarang router 2. Router 2 lihat di sini pertama nih, awas. Jika pakai perhatikan heula, nanti nuturkeun mah terakhir. Kamu nyatet dulu kalau ketinggalan ya. Ngejago berarti kamu Ridwan. Lihat, ini ada berapa interface? 2. Header 1 mana? VMnet 2 ya. Ini header 1 VMnet 2, header 2 VMnet 4. Nah gitu. Kenapa header satunya di VMnet 2? Karena ini nyambung ke internet. Ini kan sumber internetnya sekarang ya. IP di sini 02, di sini 01. Berarti ini sumber internetnya. Oke, sekarang kita buat virtual baru. New virtual mesin baru untuk router 2. Sok. Udah buat? Oh, udah bagus. Berarti apa langsung ya? Kalau router 2-nya udah dibuat, mantap. Berarti langsung Bapak tidak akan panjang lebar menjelaskan. Udah semuanya bikin router 2? Yang belum ya sama caranya kayak tadi ya. Hanya bedanya di network adapternya ya. Kalau tadi kan ini NAT jadi bridge. Sekarang NAT jadi VMnet 2 karena ini header satunya. Ditambah lagi LAN card-nya atau header 2-nya kostum VMnet 4. Selesai. Udah ya? Tidak perlu lama-lama ini? Sudah? Udah yang biasanya, hai? Udah? Nah, enggak tuh. Udah ya? Nah, oke, close. Finish. Pokoknya langkah awalnya sama, hanya bedanya tadi 3 interface, sekarang hanya 2. Asalnya NAT rubah jadi VMnet 2. Tiara sakit, Periska sakit katanya. Ya udah nggak apa-apa, asal bisa aja ngikutin ya. Oke lanjut. Nah ini kita bikin dari awal lagi. Internet gateway sesuai soalnya.
Router 2 ada internet gateway, ada DHCP full. Berarti sama kayak tadi ya. Langkah-langkahnya sama. Maka tadi apa bilang di awal, tulis langkah-langkahnya di buku. Yuk, lanjut. Para udah pada paham lah. Yang pertama apa? Ganti namanya ya. Sistem identity set. Name namanya, silahkan nama kalian lagi tapi nomor 2. Ya. R2 boleh. Enter. Nah. Sekarang tinggal interface print. Sudah ada header 1, header 2. Tadi sudah disebutkan header 1 adalah VMnet 2 ya. Kita rubah berarti interface set header 2 diganti namanya menjadi header 2. Header 1 ya. Header 1 namanya menjadi VMnet 2. Pencet ke atas. Header 2 namanya berubah jadi TKR boleh. VMnet 4 boleh ya, terserah. Bapak samakan saja dulu dengan topologi biar tidak bingung kalian nanti yang belum bisa ya. Apa? Dah, sekarang tinggal ngasih IP address. IP address VMnet 0 tadi di sini berapa? VMnet 2 berapa? 0.2 ya. Oke, 0.2. Kalau yang sebelahnya yang VMnet 4 192, 168 absen tambah 10. Titik 1. Awas ya nih. Tadi Bapak udah terangkan titik 1, dia harus titik 0. IP address head address 10 absen ya, titik 2 130 dipasang di interface VMnet 2 gitu kan. Sekarang ini untuk yang TKR atau VMnet 4 192 168 absen tambah 10 titik 1, awas ya, slash 25. Nah, interface VMnet 4 ya. Oke, IP address print. Dah ya, awas nih, sampai sini dulu. Neng, Bapak tadi udah nyuruh bilang tulis, karena langkah-langkahnya itu kan akan sama dengan router 2. Tulis. Yang nggak hafal sintak ngejar agonya, tadi tulis sintak natanya, nggak pernah mau nyatet. Sudah? Sudah, pada waktu dulu ya. Karena ini sama banget dengan router 1 tadi. Udah, ini tinggal apa? DNS ya, pakai. DNS-nya pakai karena tidak ada DHCP client tadi ya. Berarti ketik IP DNS set servers. Masukin aja 888.8.844. Low remote request, yes. Enter. 10. Boleh, silakan. Sama aja. Asal connect ya. Kalau nggak connect ya pakai 88. Coba dari tadi kalian nulis langkah-langkahnya, tulis sintaknya, tulis kan pas router 2 sekarang tinggal lihat catatan tadi ya. Tidak pada nurut sih. Udah, setelah ini tinggal IP root ya. Gateway. Nah, berapa gateway-nya nih? Lihat dulu. Perhatikan. Jangan ngobrol. Kalau kamu ketinggalan, Bapak udah bilang tadi, tulis. Kalau ketinggalan tulis, jangan ngobrol. Sekarang lihat ke depan. Udah IP address, udah DNS, tinggal rootnya ya, IP rootnya, routing defaultnya. Lihat cara nentuinnya.
Kita mau bikin routing di sini kan? Berapa gateway-nya bagi router ini? 10 titik? Kok 2? Satu yang ini ya. Lihat. Routing itu kan biar kita bisa connect ke internet. Ya, routingnya biar bisa ke yang lain, ke sini kan tujuannya ya. Biar bisa internetan. Maka router ini gateway-nya adalah ini. Gitu kan? Router ini gateway-nya adalah yang ini. Sama seperti tadi ini. PC ini gateway-nya apa? Router kan? Karena mau ke sini arahnya ya. Nah, sekarang router 2. Router 2 mau routing ke sini, ke internet. Maka gateway-nya adalah router 1. IP-nya berapa? 10, harusnya detik sah. Nah itu ya, itu cara nentuin gateway bagi routernya. Sok diisi sekarang di sini. Tulis dulu, sok biar gak ketinggalan. Jangan dulu dipraktekin, tulis dulu. 10 titik 10, absen titik sah. 1, enter. Ya. Cek IP DNS-nya dengan cara ping langsung di Google aja. Ping google.com. Kalau bisa reply berarti udah oke semua nih. Nah, oke ya. Artinya berarti sudah beres. DNS-nya jalan, benar. Routingnya juga sudah betul. Kalau ini di ping Google munculnya bacaan tadi ya. Dan resolve IP address DNS. Nah, berarti DNS-nya tadi masih salah. Atau routingnya masih salah. IP root, lihat. IP root print. Nah, lihat. Sekarang bukan ADS ya, tapi AS. Karena routing ini kita buat statik, tidak pakai DHCP client ya. Makanya ini AS. Kalau nggak AS berarti ini kemungkinan kabelnya rusak kalau di router asli ya. Kalau di VMware ini ada kemungkinan VMnet-nya beda. Ya satu VMnet 2, satu VMnet 5 misalkan ya, nggak sama, harus sama-sama VMnet 2. Nah, oke sampai sini sudah selesai. Router udah bisa connect internet. Berikutnya apa lagi? NAT-nya ya, NAT biar kliennya juga connect internet. IP, firewall, NAT, add, chain, SRC, NAT, source address-nya yang TKR. Kita kan udah di router 2 nih. Lihat dulu. Yang belum paham lihat dulu. Router ini kan biar ngonekin yang ini kan ya. Berarti networknya ini 192.168 absen tambah 10 titik 0. Awas, network ya. Titik 0. 192.168 absen tambah 0, absen tambah 10. Tambah 0 berarti 10 ya. Titik 0 slash 25 out interface yang mana? VMnet 2. Awas ya. Yang ini lihat nih. Dari sini router ini kan interface keluarnya mana? Interface keluar menuju internetnya mana? Ini kan ya. Berarti VMnet 2, jangan yang 4 ya. Oke, terus actionnya masquerade, commandnya ini NAT TKR karena NAT untuk jaringan TKR ya. Enter. IP firewall NAT print, cek dulu. SSH NAT masquerade, source address-nya udah benar, setnya benar. Terakhir tinggal ngecek dari klien ya. Tapi jangan lupa setting dulu DHCP server karena di soal diminta di sini harus ada DHCP pool ya nih. Ini berarti VNet berapa ini? 4 ya. Nah, itu harus paham ya. Ini kan berarti VMnet 4 DHCP servernya. IP DHCP server setup VMnet 4. Enter. Nah, ini berubah jadi 100 ya. Enter, selesai. Pokoknya dipercepat dulu ya, nanti terakhir kalian ngikutin kayak tadi. Perhatikan dulu. Sudah perhatikan dulu.
catat dulu ya, kalian catat dulu biar nggak ketinggalan nantinya, nggak bingung. Setelah beres DHCP klien, kita cek di DHCP server, sekarang kita cek dari kliennya. Ini ya. Kita cek dari VMnet 4, apakah betul lewat sini? DHCP servernya, kita cek. Change adapter setting. VMnet 3-nya matikan ya. Karena ini virtual, harus satu-satu ngeceknya. Ini VMnet 4, bukan. Nah, VMnet 4, berarti ini di-enable kan. Jangan enable dua-duanya ya. Untuk pengecekan salah satu. Properties, kita cek IP-nya harus obtain ya gitu. Karena kan tadi sudah pasang DHCP server di routernya. Tinggal tunggu. Nah, dapat ya. Pastikan enable yes. 192.168.10 ya. Tambah absen kan? Titik 100. Nah, ini awas, jangan ada yang 0 lagi ya, harus titik 1 semuanya. Oke, selesai. Tinggal cek internet gateway. Ping Google lagi berarti kalau cek internet gateway ya. Awas, langkahnya harus tahu tuh. Google Connect ini. Satu lagi, Tracer. Apakah benar lewat VMnet 4? Kalau VMnet 4 munculnya tadi ya, 10 tambah absen titik 1. Nah, ini betul. 10 tambah absen Bapak 0 titik 1. Selesai. Nah, yang keduanya 10 10 0 1. Betul berarti. Selesai. Internet gateway selesai. Ya, lanjut ya. Ini sudah di tracer. Udah betul ya jalurnya lewat router 2. Router 2 langsung ke internet nih. Router 2, router 1 langsung ke internet maksudnya. Sekarang tinggal yang proxy-nya. Yang ini ya. Nah. Ini sudah dicek internet gateway tadi barusan ya. DHCP sudah, tinggal setting berikutnya nih. NTP. NTP-nya nggak langsung otomatis ada. Karena tidak pakai DHCP klien kan. Tadi usepeer NTP sama dengan yes ya kalau router 1 mah. Router 2 nggak pakai, berarti kita manual. Lihat, buat apa NTP sih? Pengaturan waktu yang real time-nya ya. Nah, kita pakai Winbox. Caranya kalau Winbox-nya nggak support, misalkan udah ada Winbox di komputer tapi nggak support, nggak bisa connect. Winbox-nya kalian bisa download dari mana? Dari sini nih, lihat. Kita connect dari sini kan sekarang ya. 4. Berarti kalau mau mengakses router, masukin IP yang ada di sini. 192.168.10 tambah absen titik Nah, itu masukin di browser kalau mau Winbox yang support sama router OS-nya. Enggak, Winbox-nya emang di router OS ini udah ada Winbox-nya. Kita bisa download ya, kalau yang virtual. Kalau terbaru asli mah harus connect ke internet kan downloadnya ya. Tetap sama cara seperti caranya. Ini kan IP yang di VMnet 4 tadi ya. Enter. Nah, langsung ke sini kan. Nah, maksud apa? Tanpa Winbox pun kita bisa mengakses atau mengkonfigurasi MikroTik lewat namanya WebPig. Ini namanya web configuration atau WebPig. Ya. Nama routernya ada di sini nih. Ya, ada nama routernya kan? Kita lagi router 2, sok cobain dulu. Konfigurasi di Winbox sama di sini sama saja. Ya, hampir sama. Oh, web proxy ada kan seperti ini ya, sama tuh. Sama aja kan ya. Silakan kalian mau konfigurasi lewat ini boleh. Mau pakai Winbox juga boleh. Silakan mana saja ya. Bapak misalkan pakai Winbox, tinggal download di sini bawah ada nih Winbox nih. Ya. Winboxnya tinggal download. Nah, nanti kan nge-download tuh ya. Silakan download kalau mau pakai Winbox. Kalau enggak juga nggak apa-apa, silakan pakai saja WebPig ini gitu ya. Sama aja kok. Nah, Bapak akan pakai Winbox sudah di-download tadi. Ya. Mana Winbox-nya nih?
ini ya, ini Winbox. Nah, ini Winboxnya, lihat. Di sini kita tinggal tekan refresh aja ya. Ini refresh. Masukin router 2 nih, identity router 2. Masukin yang boleh IP-nya, boleh itunya, terserah ya. Ini admin, ininya kosong. Kalau di password silakan isi passwordnya. Nah, sudah masuk ya. Sudah semua di Winbox? Sudah? Kalau nggak di Winbox boleh di Webpick sama aja. Sudah? Udah ya? Sekarang tinggal nyeting NTP. Caranya gini. Sistem NTP client. Sok yang tertinggal tulis dulu. Untuk setting NTP, sistem NTP client. Nah, ini tinggal di checklist enable, pilihnya multicast. Ya. Kau pakainya apa? Anycast. Unicast. Sama aja sih nanti ya, boleh sok. Kalau apa sih biasanya pakai multicast. Yang penting nanti buat ngatur waktunya ya. Nah, NTP servernya dari mana nih? Kalian tinggal browsing aja. Kan sudah connect internet ya. Ketik di sininya. NTP server Indonesia. Nah, ini ya. Ketik NTP server Indonesia. Kalau kalian malas ngapalin ya ini aja, ketik ini ya, NTP server Indonesia, masuk ke sini. Indonesia ID pool NTP. Nah, ini ada server 1, 2, 3. Silakan pilih mau yang mana. Tinggal di copy aja ya. Yang mana yang jalannya gitu kan, kadang ada yang mati. Di copy aja salah satu. Copykan yang 0 ya. Setelah itu tinggal masuk lagi ke Winbox. Nah, ketikkan di sini. Paste. Nah, 0.id. Yang keduanya pastiin lagi aja. Tapi jangan 0 ya. 1 boleh 2 gitu kan ya. Terserah. Bapak pakai yang 1 misalkan ya. Apply. Nah, berubah jadi IP address. Ininya stopped. Nanti harus started ininya ya. Tinggal di close aja ininya. Di close apa namanya? Di close Winbox-nya biasanya jalan lagi. Langsung jalan ya, coba. Nah, started kan? Ya. Langsung jalan berarti. Nah, udah itu lihat clock-nya, sistem clock. Sistem clock. Lihat di sini. Jamnya udah sama dengan jam sekarang atau belum? Sama ya? Masa belum? 12.58 ya. Udah sama nih, 12.58. 59 sekarang, 02. Nah, ini waktunya ganti waktunya. Jadi Asia Jakarta. Di bawah. Nah, J. Nah, ini ya. Jakarta. Apply. Oke. Ya. Udah selesai. Oke. Sistem clock lihat lagi. Jadi nanti jamnya akan ngikutin jam waktu internetnya. Sudah? Ayo dong. Yuk, sekarang tinggal lanjut proxy-nya ya. Proxy-nya nih, kita percepat saja proxy-nya. Web proxy-nya di-scan, namanya nanti case administratornya adalah peserta@sekolah.sch.id. Yuk, cepetan biar cepat selesai. IP web proxy ya. Sok cari IP web proxy. Nah, ini tinggal di enable-nya checklist, short address-nya diisi yang TKR ya. 92.168.0 tambah 10 berarti 10.0 gitu ya. Awas, kalian absen tambah 10. Portnya 80. Nah, case administratornya pakai nama kalian. @sekolah
.sch.id. Tuh ya. Ini email kalian di sini nih. Kalau sudah, tinggal cache on disk. Sudah ya? Dah. Ini udah pernah di jilid 6. Kita pernah praktek ini, awas. Bapak akan tinggalkan, tidak akan nunggu lama-lama ya. Jilid 6 sudah dipraktekkan bareng-bareng. Ini juga kalian ngulangi lagi. Oke, selesai. Apply, oke. IP web proxy-nya cek lagi masih ada nggak? Ada ya, udah. Oke, berarti sekarang tinggal bikin NAT redirect-nya. IP firewall NAT ya. Add sign-nya ganti jadi DST. Nah, set address-nya yang TKR karena kita mau bikin proxy untuk jaringan TKR. 10 tambah absen titik 0/25. Protokolnya TCP terus. Udah nih, enggak lagi. Portnya ya. Any port, awas, any port di sini. Any portnya 80. Terus apa lagi? Udah gini aja. Actionnya redirect. Itu portnya yang proxy tadi 88. Ada yang tambahin nih di general ya. Tambahin in interface-nya. Ini biar lebih spesifik. Tadi dia kan memfilter network-nya ya. Sekarang ngefilter lagi in interface-nya. Yang TKR yang mana? VMnet 4. Ini. TKR ini kan. VMnet 4. Jadi router lebih spesifik. Tidak hanya memfilter network-nya saja, tapi memfilter juga memfilter interface-nya yang masuk lewat mana. Jangan ngelamun Nathanael. Tulis. Ya, interface-nya tulis, masukin VMnet 4. Ini kan yang punyanya TKR. Kalau sudah, sekarang tinggal komen. Ini proxy. Oke. Nah, sekarang ada 2 ya. Sekarang sudah ada 2, tinggal kita lihat udah jalan belum redirect-nya nih. Ini masih 0 ya. Biar ketahuan coba reload ininya apa namanya? Browsernya. Silakan cek situs apa aja lah, bebas ya. Buka situs apa aja buat ngecek apakah di redirect nggak ke proxy gitu kan. Nah, bergerak ya. Berarti ini sudah di redirect ke arah proxy. Cuma belum disetting proxy-nya mau diapain. Mau di bloknya yang mana belum kan? Sudah bergerak ini? Pastikan ini harus bergerak dulu. Kalau ini nggak bergerak, ada kemungkinan proxy-nya blok-blokannya gagal. Ya. Tinggal cek aja settingannya nih. DSTNAT, network-nya TCP 80 sama VNet 4. Sudah? Udah ya? Nah, udah beres. Sekarang tinggal masuk ke konfigurasi apa di proxy-nya. Nah, blocking situs. Nah, ini ngeblocking situs HTTP ya. Proxy hanya HTTP. Kalau yang HTTPS pakainya firewall. Nah, kita blok ini situsnya. linux.or.id. Kemarin di mana bikinnya? IP web proxy akses ya, akses. Ingat tuh sintaknya. Terus add set address-nya yang TKR ya. 10 tambah absen. Nah, terus di mana nih isinya kalau situs? DST host. Nah, gitu ya. Pakai kutip-kutip ya. Kutip apa bintang? Sorry, bintang. Ujungnya bintang. Tuh. Action-nya deny ya. Action-nya deny. Apply. Jadi itu udah. Sudah?
Udah ya? Cuma itu doang. Oke, sekarang kita cek di kliennya. Situs apa tadi? linux.or.id. Kita buka. Nah, lihat. Berhasil nggak ini? Berhasil nggak? Berhasil nggak ini? Berhasil? Yakin ini berhasil? Ini lihat. Akses forbidden. Harusnya ya, harusnya ini bukan akses forbidden tapi error forbidden. Terus webmasternya bukan ini kan? Kontaknya bukan webmaster tapi IP kita. Nah, ini ada kemungkinan si ininya nih masih HTTPS. Ya. Ini kan kunci nih, berarti ini HTTPS. Nah, hilangin S-nya, delete. Ya. Kalau HTTP kan nggak pakai tanda kunci atau secure bacaannya ya. Nah, gitu ya. Jadi sintaksnya udah benar, sintaks si mikrotiknya, cuman tujuannya tadi adalah HTTPS, bukan HTTP. Kalau HTTP bener keblok tuh. Nama kitanya muncul. Ya. Ininya error forbidden. Dah, selesai di sini. Masih ada yang gagal? Nah, hitnya udah 2 ya. Bapak tidak akan nunggu lama lagi. Karena udah 2 kali nerangin Bapak bikin video masih kayaknya ditonton keneh wae. Terlalu. Yang berikutnya, blocking file. Artinya ketika ada yang download MP3 atau download MKV film ya akan di-block. Udah, lihat sini lagi. Caranya gampang, di proxy access ini tinggal di copy. Copy. Nah, ini tinggal rubah. DST hostnya hilangkan. Karena ngedownload yang mau ngedownload film di blok atau MP3 di blok, kita di pet ya. Bintang titik MP3. Itu ya. Apply. Oke. Nah, sekarang buka situs. Cari situs apa saja buat download MP3 yang HTTP pokoknya ya. Bapak pakai yang Kang Asep aja biar cepat. Asep Soleh 2002 searchingnya. Baca selengkapnya. Nah, ada MP3, diklik. Nah, error forbidden, benar ya? Sudah. Berhasil. Sekarang lanjut. Ngeblok MKV. Tinggal buat lagi aja ini. Kopikan lagi ini, copy. Ganti MP3-nya jadi MKV. Apply, oke. Ya, oke. Nah, silakan untuk yang MKV kalian cari situs buat mendownload film file yang formatnya MKV, tapi harus situsnya HTTP. Nih, harus seperti ini. Ya. Not secure carinya, jangan yang HTTPS. Pasti gagal. Perhatikan dulu ke depan. Kalian yang belum download video Diosit 6, lihat ke depan. Tulis dulu. Berikutnya, ngeblocking konten. Nah, kemarin di sini kan asalnya mengandung kata bola ya. Kalau bolanya nggak ketemu, boleh diganti pakai kata lain. Ya, misalkan Bapak ganti katanya LIPI di sini. Bapak akan memblok setiap ada URL ya, bukan domain, URL yang mengandung kata LIPI. Caranya masih sama di yang tadi MKV atau MP3 ya, tinggal di copy lagi ini. Copy, ganti pet ini dengan kata yang mau diblok. LIPI mau dibloknya. Apply. Oke. Nah, LIPI udah ada ya. Kita buka situs LIPI-nya. Kenapa Pak LIPI? Kami gampang nyarinya saja ya. Nanti kalau mau nyoba yang lain boleh. LIPI. Nah, yang kita blok itu bukan domainnya ya, tapi nanti kata-kata yang ada di URL si situs tersebut. Nah, contoh ini, Elsa misalkannya.
Elsa. Ini nggak keblok kan? Karena ini subdomain. Sedangkan ini domainnya. LIPI ini domainnya. Lihat situsnya HTTPS ya. Coba kalau diganti HTTP keblok nggak dia? Dia punya nggak situs HTTP-nya? Nggak punya. Berarti dia nggak bisa yang HTTP. Dan ini bukan di URL panjangnya ya. Kita coba yang bawahnya. Nih ini. Lokasi kampus LIPI. Ini ada tulisan LIPI ya. Nah, forbidden. Kenapa ke forbidden? Karena lihat di sini. Kalau tadi ini kan domain ya. Ini domain. Kalau ngeblok domain, simpannya di DST host. Di sini nyimpennya. Nah, DST host ini ya. Sedangkan tadi kita yang LIPI nyimpennya di pet. Ya, berarti ngecek petnya, ngecek jalurnya. Nah, ini nih. Nah, ada tulisan LIPI kan? Ya. Nah, berarti kata-kata yang begini yang bisa difilter sama si proxy. Ya. Nah, udah muncul nih. Cirinya pokoknya error forbidden, muncul nama kita di sini. Selesai. Terakhir. Mengakses atau redirect situs ya. Ketika mengakses situs tertentu, misalkan ASEP, nanti akan dialihkan ke situs lain, ke BNSP. Nah, sama di sini juga, tinggal copy saja. Yang ini biar gampang, DST host ya. Nah, ini kita copy. Masukin nama situsnya. Lalu redirectnya ke situs mana yang baru? bnsp.go.id. Nah, itu ya. Situs awalnya mana? Di DST host. Kalau situs biasa ingat ya. DST host untuk blokir situs kalau di proxy. Redirectnya ke situs yang lain. Apply. Oke, kita coba buka situsnya Kang Asep tadi. Asep. Nah, pindah kan? Ke BNSP. Bukan yang tadi ya. Bukan yang situs awal tadi yang Kang Asep bukan. Nah, ini sampai sini sudah selesai, tamat. Ini sudah berubah hitnya semua. Nanti kan kalau bikin video atau itu harus sampai berubah hitnya semua ya. Kalau ada 0 berarti ini belum diperiksa. Nah, ini bakal ngurangin nilai. Selesai.